Jangan sampai lupa, itu penting banget. Lubang udara, karena apa? Pernah ada temenku yang pakai kompor gas ditaruh sini, ngap kali ya, panas, pas dibuka keluar apinya. Amit-amit jangan baik, jangan sampai. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, agak menggema ya di sini ya. Aku lagi di rumah Pamulang by the way. Mbak masih mudik dan ini sudah enggak sih, belum seminggu kayaknya, baru 5 harian Mbak mudik. Dan ini sengaja balik Pamulang karena pengen ngerapihin barang-barang yang ada di kamarku. Kamarku di atas, lantai bawah itu hanya ada kamar Mbak dan dapur. Nah kebetulan besok itu aku udah booking tukang untuk ngerapiin kamar atas yang tembok-temboknya tuh pada pecah-pecah, retak gitu loh. Kayaknya sih wajar karena itu tembok baru. Kan kalau misalnya malam di Pamulang tuh hujannya tuh lebat banget hujannya, sampai berkabut gitu. Sedangkan pagi ke siang itu panas terik banget, kayaknya gara-gara cuaca juga. Jadinya pada pecah nih. Ini juga sih di bawah ada beberapa yang pecah gitu. Tuh, ini baru, terus ini juga sambungan-sambungan gitu loh, tembok-tembok baru. Ya maklumin aja ya, kan kita kan kerjanya bangun rumahnya borongan ya, nggak yang nunggu sebulan baru dicat gitu, enggak. Tapi sekarang aku nggak bakalan bahas soal yang bakal direnov besok. Bukan direnov ya, lebih tepatnya diperbaiki tuh, renov kan. Pokoknya bukan bahas itu, tapi kali ini aku pengen bahas soal dapur yang udah jadi 100%. Penasaran kan sama dapurku? Dari kemarin juga udah banyak yang request buat aku ngevlog di dapur, plus kasih lihat detail, plus nge-share budgetnya juga. Nah, sebelum lanjut aku bahas, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya. Udah? Oke, sekarang kita langsung menuju dapur aja. Yuk! Sebentar, aduh ini panas banget sih. Tapi ini kayaknya kalau dinyalain lampunya bakal lebih cantik deh. Nah, nggak ada glitchnya kan ya, mudah-mudahan aman ya. Banyak banget yang request aku buat nge-share budget. Well, ini tuh budget kalau untuk tukang ya, aku borongan. Karena aku juga bikin kamar mandi baru, nih kamar mandi baru, dan kamar Mbak yang baru. Aduh, maaf berantakan. Ya, sekalian bikin dapur, mindahin sih sebenarnya dapur ini, tapi hitungannya kayak ya bikin baru gitu dapurnya, karena yang sebelumnya itu ada di sebelah kiriku sini sebenarnya, dan itu cuma muat satu tungku. Jadi ibaratnya rumah yang aku beli ini tuh nggak termasuk dapur yang bener-bener ready untuk masak gitu loh. Jadi kan aku beli rumah ini tuh murah banget. Kalian pasti nggak percaya, rumahku ini pertengahan antara Sudimara dan Ciputat. Itu masih lumayan kan buat ke kota, nggak terlalu jauh kan. Dan ini harganya nggak nyampe 400 juta. Murah banget kan hitungannya. Tapi yang namanya rumah murah itu pasti banyak banget perintilan yang mesti direnov. And I prefer to buy a house like that di saat itu gitu. Dan ya sesuai budget juga. Yang beli suamiku, yang renov kecil-kecil aku gitu ya. Nah, untuk dapur ini bener-bener apa ya, wishlist aku banget yang achieve. Oke, untuk tahapan awal ngerenov dapurku ini aku ada kesalahan. Jadi seharusnya saat aku ngerenov dapur, bukan renov ini sih, kayak bikin baru gitu, dapur baru. Anggaplah bikin dapur baru, karena dapurku yang lama itu bener-bener, rumah ini dibeli tidak ada dapur yang untuk masak heboh. Jadi ya memang harus bikin dapur baru yang dimana kita bisa masak untuk bener-bener masak yang lebih pro, maksudnya sambal terong. Ya, bikin dapur baru itu seharusnya, dan renov dapur itu seharusnya mempertemukan si yang mau bikin kitchen setnya sama tukangnya, dipertemukan di awal harusnya. Nah, aku kesalahannya adalah aku langsung nentuin ke tukang aku maunya di beton semua ini, karena aku pakainya kompor gas bukan kompor induksi apalagi listrik. Jadinya lebih aman emang sebenarnya di beton, tapi seharusnya ngobrol dulu sama si yang bikin kitchen set, biar nanti pas ngukur-ngukur sama masang kitchen setnya tuh nggak ribet gitu, lebih cepet dan lebih mudah pekerjaannya. Seharusnya begitu, tapi kemarin aku salah, aku bikin ngebeton dulu langsung
baru si apa namanya kitchen setnya belakangan. Lebih ribet dan prosesnya lebih panjang juga, makan waktu pembuatan kitchen setnya lebih lama. Nah kalau untuk tukang sendiri itu biayanya, kalau aku tidak bisa dijadikan patokan ya, karena aku juga bikin kamar mandi baru dan kamar mbak baru gitu, sekalian ngerenov juga, dan itu kemarin totalnya sama bahan ini itu borongan tuh plus bikin dapur ini ya itu 20 juta. 20 juta tapi udah termasuk sama kamar mandi dan dapur. Hitungannya pokoknya per hari itu kalau untuk biaya tukang 1 sampai 1,5 jutaan biaya per hari untuk tukang ya, itu di luar bahan bangunan. Nah kalau untuk dapur sendiri saran aku ya siapin budget. Kalau yang kayak aku gini dapur kecil itu 20 sampai 30 jutaan, saran aku siapin segitu karena budgetnya itu sesuai kemauan kita ya. Kalau maunya banyak ya lebih mahal lagi. Aku ngerenov dapurnya on budget. Oke, anggaplah untuk dapur ini biaya tukang dan bahan bangunan itu 10 juta. Sisanya itu aku perlu beli. Nah, kemarin seingetku ya, kalau aku nggak salah ya, ini nih kompor. Ini kompor gas ya, Diamante yang gua tungku, dan ini yang modelnya kayak gini. Ini yang model gampang dibersihin gitu loh. Ada banyak pilihan kok sekarang. Aku beli Diamante ini kalau nggak salah satu perusahaan sama apa ya, aku lupa. Pokoknya untuk merek bagusnya gimana, terus untuk garansinya apa, itu yang ngurusnya suamiku. Nah aku tinggal milih modelnya doang gitu. Si cooker hood sama ini kalau nggak salah totalnya tuh nggak nyampe 5 jutaan ya, karena kan emang lagi hits ya. Dan ini tuh kompor tanam ya, maksudnya adalah kompor tanam itu adalah ditaruh di atas beton. Kalau aku pakainya beton kan, karena kompor gas lebih amannya pakai beton. Nah terus jangan lupa ingetin tukang kalau untuk si kompornya di bagian sini tuh dibolongin biar bisa diangkat nih, dibersihin, bisa digeser. Tuh, ini bisa diangkat nih, di bagian sininya mesti dibolongin gitu. Jangan sampai ditanam beneran ya sister, please jangan. Nah terus jeda dari kompor ke si cooker hood ini, jedanya kalau kompor gas itu setauku minimalnya 70 sampai 90 cm. Aku nyari aman jadinya 80 cm. Nah, terus yang paling sering ditanyakan adalah wall tile. Ini banyak yang nyangka wallpaper, please ya. Kalau untuk dapur jangan main-main. Ini wall tile-nya bener-bener bahannya kayak keramik dan ini satuan-satuan gitu. Murah kok, 150 ribuan kalau nggak salah, nggak nyampe 200 ribu untuk letter L ini. Ukurannya aku lupa, tapi kalau ngeliat dari lantai, ini kan 60 kali 60 ya. Tuh, agak 60. Ya, letter L ini 60 kali 3, 180 sentian lah. 60 kali 180 cm, dapurku tuh kecil. Nah, ini tidak termasuk ya. Untuk kitchen set, ini aku pilih yang full dari atas sampai bawah. Ini juga atasnya lagi. Nanti aku bakalan bukain satu-satu. Ini total keseluruhannya kitchen setnya 18 juta. Dan udah aku nego. Untuk bahan seingatku ini HPL Finishing Deco kalau nggak salah ya. Dan aku request ke temanku nih desain interiornya. Nanti pokoknya aku kasih akun Instagramnya di sebelah sini atau sebelah sini gitu ya, yang bikinin, yang bantu aku ngedekor si kitchen set sekalian custom plus masangin. Pokoknya semuanya all in 18 juta. Berarti aku udah ngeluarin budget sekitar 30-an lah, 35 ya buat dapur. Aku request pokoknya di bagian kompor gasnya ini nih, aku minta ada lubang udara. Jangan sampai lupa, itu penting banget lubang udara. Karena apa? Pernah ada temenku yang pakai kompor gas ditaruh sini, ngap kali ya, panas, pas dibuka keluar apinya. Amit-amit jangan baik, jangan sampai. Jadi please banget jangan sampai kelupaan. Di bawah kitchen set, kalau misalnya kalian kepikiran buat naruh di dalam kayak gini, jangan lupa. Ini penting, gak penting tapi penting banget, penting. Dan kalau misalnya kelupaan bisa fatal. Lumayan dalam sih. Ini bisa satu kompor gas, terus botol aqua galon ada 2 galon. Terus ini alatnya papap, alat tukangnya papap masih bisa di sini. Ada kompor gasnya satu lagi di luar, nggak bisa dibawa dalam tuh. Terus ini juga aku custom buat naro alat sendok garpu. Terus di bawahnya juga masih bisa untuk bumbu-bumbu. Ini di dalam sini aku gantung-gantung tuh perkakas masak semuanya. Terus aku juga beli ini kayak rak-rakan gitu custom di rak-rakan custom. Raknya beli di Tokopedia tapi yang pasang sendiri gitu. Ini 120 ribuan kalau nggak salah, murah kok. Nanti aku kasih listnya juga.
Linknya juga nanti aku kasih pokoknya di sini detailnya ya, nama toko dan harga di Topet, toko yang tempat aku belinya. Terus aku juga beli rak cuci piring ini, murah tapi kokoh kalau nggak salah 200 apa 300, berapa ya harganya? Apa 500 jangan-jangan, lupa aku. Kokoh banget ini, aku beli di Tokopedia. Sinknya aku beli yang lumayan gede dan dalam, tapi yang untuk satu aja, jadi nggak dipisah. Untuk cuci piring dan buah nggak dipisah karena tempatnya tidak memungkinkan ya. Terus ini tuh berantakan, biarin aja berantakan, yang penting dalam kan nggak kelihatan. Terus maaf nih sebenarnya di situ juga masih dibuka ya, tapi nggak sanggup aku. Di situ juga ada ini juga. Jangan lupa stop kontaknya, tiap sudut ada. Terus ini, nah bumbu dapur atas tuh kalau nggak salah bumbu juga deh. Bentar ya aku cek. Bentar ya aku naik nih. Oh ternyata masih kosong. Tapi piring-piring dan perkakas elektronik yang jarang dipakai. Lalu meja makan. Nih, meja makannya juga biasa banget tuh. Kursinya kayak kursi warteg. Tapi setidaknya ya kalau buat rumah-rumah kecil kayak gini ya nyaman. Yang terpenting itu bukan? Yang penting kalau misalnya sekarang udah ada request gitu bikin konten di dapur, apa untuk makan-makan cantik, udah bisa nih pakai dapurku karena ya memang udah proper dapurnya. Dan ya walaupun kecil begini, tapi aku bersyukur banget sih setidaknya rumahku udah punya dapur yang proper. Bisa masak rendang sekarang di sini, terus juga bisa bikin bumbu lado di sini ya, nggak kayak kemarin ribet banget rasanya. Kalau misalnya mau masak, aduh baunya masuk ke sana sini, minyaknya muncrat sana sini. Sekarang enak banget. Kalau mau masak, mau bikin konten yang apa ya, konten minuman, makanan yang estetik ini bisa di sini ya kan? Itu dia keseluruhan video hasil renov dapurku dan detail dapurku saat ini. Semoga kalian happy nontonnya dan semoga bisa menjadi apa ya, motivasi ya buat kalian ngerenov dapur biar lebih cantik dan enak gitu dilihatnya. Karena kalau misalnya untuk rumah, kalau udah emak-emak itu me time-nya kalau nggak di kamar mandi, di dapur. Ya nggak sih? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju kan? Ya udah, sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, monggo langsung tanya ya di kolom komen di bawah. Kalau misalnya aku lagi nggak terlalu heboh ngurusin Relin, bakal aku jawab. Atau bisa langsung DM ke aku aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung DM pokoknya ya. Ya udah, pokoknya itu aja sih detail keseluruhannya. Semoga menjawab pertanyaan kalian selama ini dan menjawab rasa penasaran kalian selama ini. Makasih banyak udah nonton videonya. It means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet seperti aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye bye.